Bahkan masih banyak di sini ya menteri-menteri, tetapi di sini juga tidak ada Gibran. Sangat mengherankan sekali ya. Koordinator bidang perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Kemudian juga sudah Bahlil Lahadalia, Syafri Samsudin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Bapak Rosan Roslani. semuanya datang di sini kecuali Gibran. Kemudian Usut punya usut, ternyata Gibran bukannya di Jakarta, tetapi saat ini kan Macron, Presiden Prancis, berkunjung ke Indonesia. Tetapi setelah saya amati, ada yang aneh, ada yang tidak lengkap. Nah, kira-kira apa? Saya berpikir, apa yang kurang ya dari penyambutan Presiden Prancis ini, yaitu Emmanuel Macron? Apa yang kurang? Ternyata Gibran di mana kira-kira ya? Ketika Pak Prabowo menyambut Presiden Prancis ini, semua bahkan juga mencari-cari Gibran di mana. Seharusnya kan Gibran juga ikut menyambut kedatangan Macron misalkan. Pak Prabowo juga seharusnya Gibran juga diperkenalkan ke Macron misalkan. Tetapi ini tidak. Dan memang dari berbagai angle video pun tidak ada Gibran pada saat penyambutan Emmanuel Macron. Nah, kira-kira di mana Gibran ya? Kalau kita lihat dari sini, justru Pak Prabowo malah memperkenalkan Emmanuel Macron ke Didit. Nah, Didit itu juga sebagai apa kira-kira? Apakah menjadi menteri? Tapi malah diperkenalkan. Gibran malah tidak ada. Nah, desainer loh ini, desainer sangat cocok sekali kalau dikenalkan ke Presiden Prancis ya, desainer, karena di Prancis banyak desainer handal ya. Nah, momen Didit Prabowo sambut Emmanuel Macron di Istana Kepresidenan, tapi tidak terlihat Gibran. Saya juga heran ya. Nah, bahkan kalau kita lihat dari video di sini juga ya, di sini sangat jelas sekali Gibran juga tidak nampak. Padahal ini para menteri-menteri loh, para menteri-menteri di Kabinet Merah Putih, mulai dari Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretaris Negara, bahkan masih banyak di sini ya menteri-menteri, tetapi di sini juga tidak ada Gibran. Sangat mengherankan sekali ya. Koordinator bidang perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Kemudian juga sudah Bahlil Lahadalia, Syafri Samsudin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Bapak Rosan Roslani. semuanya datang di sini kecuali Gibran. Kemudian juga tadi kita lihat ada Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno, saat ini Menteri Komdigi Mutia Hafid, Mentan Amran, hadir pula Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman, Menteri Pariwisata Ibu Widianti Putri. ya seperti itulah ya. Menteri Kebudayaan Bapak Fadli Zon. Itu tadi telah kita saksikan ada Sekretaris Kabinet Bapak Teddy Nah, Indrawijaya dan usut punya usut, ternyata Gibran bukannya di Jakarta, tetapi malah di IKN. Wah, ini kan juga sangat mengejutkan sekali, malah memilih ke IKN. Prabowo dampingi Macron ke Candi Borobudur, Gibran tanam pohon di IKN. Nah, menurut saya juga sangat tidak penting sekali ya. Bahkan ya hanya satu pohon. Menurut saya tidak usah Gibran lah, cukup Pak Bas saja yang menanam pohon misalkan. Terus Gibran menyambut Emmanuel Macron, Presiden Prancis yang datang dari jauh ya, di Prancis ke Indonesia, ingin bertemu Gibran kemungkinan ya. Gibran bahkan tidak nampak malah ya, padahal ingin dikenalkan. Wah, Presiden termuda di Indonesia, seharusnya diperkenalkan. Seharusnya Pak Prabowo bangga lah punya termuda di Indonesia, yaitu Gibran. Ya, bagaimana tidak muda? Karena juga utak-atik putusan MK ya. Seharusnya minimal 40 tahun, Gibran usia 37 sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Seharusnya bangga dan diperkenalkan ke Emmanuel Macron lah. Ini adalah termuda di Indonesia, Gibran anak dari Pak Jokowi. Seharusnya seperti itu, bukan malah Gibran ke IKN dan menanam pohon. Ini juga sangat lucu sekali ya, sangat lucu sekali. Ya, menurut saya menanam pohon tidak usah Gibran lah.
Penanaman 2 pohon khas Nusantara di samping Tugu Titik Nol ini menjadi pengingat bahwa pembangunan IKN bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang merawat nilai, pembangunan ketahanan, dan menjaga kejernihan arah. Keduanya menjadi representasi harapan kita yang tumbuh dari akar kuat dengan visi jernih menuju masa depan berkelanjutan. Sebelumnya diberitakan Presiden RI Prabowo Subianto bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron dijadwalkan mengunjungi Candi Borobudur di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada 29 Mei. Ihwal kunjungan ke Akademi Militer Magelang disampaikan langsung Prabowo dalam pernyataan pers bersama dengan Presiden Macron di Istana Merdeka pada 28 Mei 2025. Prabowo mengundang Presiden Macron meninjau pendidikan dan pelatihan militer di Akmil Magelang. Macron juga dijadwalkan meninjau laboratorium bahasa Prancis di Akmil Magelang. Saya juga mengundang Presiden Macron besok untuk bersama-sama meninjau pendidikan dan latihan kita di Akademi Militer. Nah, kenapa juga Emmanuel Macron tidak diajak ke IKN misalkan? Malah berkunjung ke Candi Borobudur, berkunjung ke Akmil Magelang. Seharusnya Pak Prabowo juga memperkenalkanlah IKN karena akan menjadi ibu kota negara. Kenapa? Ini juga menjadi pertanyaan yang cukup serius. Bahkan Gibran malah berkunjung ke IKN dan menanam pohon. Tapi Pak Prabowo mengajak Emmanuel Macron berkunjung ke Akmil Magelang dan bahkan Borobudur ya. Sangat berbeda sekali. Nah, apakah terkait Gibran berkunjung di IKN ini atas inisiatif sendiri atau seperti apa? Saya juga kurang tahu ya. Tapi sangat mengejutkan sekali di mana semua pejabat-pejabat negara saat ini menyambut kedatangan Emmanuel Macron ke Istana Negara, tetapi Gibran malah terbang ke IKN dan menanam pohon. Wow, ini memang sangat mengejutkan sekali ya. Ternyata usut punya usut, banyak kerjasama ya yang akan dilakukan Pak Prabowo dengan Emmanuel Macron ya. Kerjasama MOU itu kalau tidak salah ada 25 kerjasama. Ada 4 joint declaration RI dan Perancis yang disepakati. Keempat joint statement ini yakni Joint Declaration of the Development of the Indonesia-France Strategy Partnership until 2050, Joint Declaration on Culture Strategy between Indonesia and France, Joint Declaration and Peaceful Revolution of the Question of Palestina, and the Implementation of the Two-State Solution, dan lain sebagainya lah. Berikut ini daftar MOU kerjasama pemerintah RI dan Perancis. Wah, sangat banyak ya, sangat banyak sekali. Selain itu, kerjasama diperluas, ada 5 bidang kerjasama itu bersifat G2B dan B2B. MOU antara Badan Gizi Nasional dan Eramet, Investment Agreement antara PT RGI Indonesia dan Total Energy, Investment Agreement between PT Citra Bonang Indonesia, MOU antara PT SMI, PT PLN, dan HDF, MOU antara Bank Indonesia dan Bank The France. Ya, seperti itulah. Jadi ternyata Gibran tidak ada ya di sini ya. Padahal wah, sangat ramai sekali di sini ya. Nah, ini ada penandatanganan ya. Di mana saat ini tengah berlangsung sesi foto bersama. Memang foto bersama, tidak ada Gibran. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Pengisian buku tamu di ruang kredensial. Masih sesi foto bersama beserta Ibu Negara Nyonya Brigitte Macron. Di sini bahkan dikomentari oleh Binsar, mending Didit Prabowo yang sambut daripada Gibran. Ya seperti itulah. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.